upgrade kata anak muda, menambahi ilmu, ngantapkan keyakinan, lalu kemudian memberikan semangat baru dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena ibadahnya perlu dicas terus. Kapan melok pengajian balik, ada semangat baru lagi. Kalau tidak dicas, itu biasanya mulai melempem, hilang. Tapi dengan pengajian, dengan taklim, itu semangat baru muncul. Itu manfaat dari sebuah kajian-kajian dan menambahkan pengetahuan keagamaan, apalagi yang lagu goyor mulai tua ini, tidak banyak kesempatan sekolah. Lagu goyor tua ini. Jadi kapan lagi kita yang nak nambahi kecuali melalui majelis-majelis taklim macam ini. Nah, khusus untuk yang subuh ini, nampak yang hadir ini adalah yang sudah sepuh-sepuh, yang lah tua, lah begoyot. Anak-anak lah tak kata, tak banyak kan. Nah, kita galak terganggu dengan anak-anak. Anak-anak itu memang kalau datang ke masjid, puji kita ganggu. Apalagi dia lari-lari main-main sambil dengarkan ceramah. Puji kita dia tidak nangkap, Pak. Ternyata anak-anak itu dia nangkap, cuma dia sambil bermain. Didengarkannya kan, sambil bermain. Sementara yang tua ini pecah, ceton yang dengarkan. Kapan ditanya, tak mulu nyangkut. Itu bedanya. Oh, siapa apa yang dengarkan? Dan hati rupanya yang nyangkut. Gayanya wah, rupanya. Tapi tidak yang subuh kali ini. Yang ini becaknya kelihatan ini. Mantap galau ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan Rajab, saya ingin membahas tentang kemuliaan, keistimewaan bulan Rajab dan peristiwa yang ada di dalamnya, sehingga dari ada aspek sejarah juga aspek ibadah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ada ayat yang sering kita dengar di bulan-bulan ini. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ila akhir ayat. Jadi disebutkan dalam ayat ini sesungguhnya hitungan bulan di hadapan Allah 12 bulan. Ketika Allah menentukan atau menciptakan penciptaan langit dan bumi, dan di dalamnya terdapat 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah pertama bulan Rajab, kelang sedikit Sya'ban Ramadan tidak masuk. Nah, nanti Syawal masih tidak masuk, baru bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi 3 yang berdekatan, sikok yang terpencil. Yang terpencil bulan Rajab ini. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, itu disebut bulan haram dalam Islam. Apa Ustaz maksud bulan haram? Yang dimaksud dengan bulan haram itu bulan yang diharamkan untuk berperang dalam riwayatnya. Karena dia diharamkan untuk berperang, maka pelajarannya adalah bulan ini adalah bulan ibadah. Dan kemuliaan di bulan ini adalah ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut bulan yang mulia. Pasti bertanya, Bapak Ibu lah berpikir, ngapa Ramadan tidak masuk? Katanya bulan mulia. Jadi Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ngapa Ramadan tidak masuk? Ramadan bukan bulan mulia. Pak, Ramadan bukan bulan mulia. Kamu lah nak protes, jangan protes dulu. Tapi Ramadan termasuk bulan yang termulia. Di antara 4 tadi, yang 4 ini mulia, Ramadan ini termulia. Lebih hebat lagi. Maka dalam hadis sebutkan Rajab itu adalah bulan Allah, Syahrullah. Kemudian Sya'ban bulan Rasul, Sahri kata Rasul. Sedangkan Ramadan itu adalah
bulan umatku, ummati. Jadi itu ada kemuliaan-kemuliaan bulan. Di dalam bulan ada mulia, ada yang termulia. Yang termulia ini dalam istilah disebut Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian di hari ada namanya Sayyidul Ayyam, itulah hari Jumat. Kan hadisnya ada yang galak dibacakan oleh Bilal. Itu hari Jumat, Aidul Fuqara, hari raya orang-orang fakir. Jadi siapa yang sedekah dari Jumat itu seperti mengembirakan orang-orang yang fakir. Karena itu dianggap hari yang mulia di antara hari yang lain. Tapi apakah hari yang lain tidak mulia? Mulia juga Pak, cuma ada yang termulia. Ada yang menjadi penghulunya. Waktu ada yang mulia, ada. Di antara kebaikan-kebaikan waktu. Kapan waktu yang istimewa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Dari sebagian malam ada waktu yang tempat yang kalau kamu bermunajat itu pecahnya dekati hambatan. Seperti jalan tol langsung diterima, jalurnya sedang sepi. Nah, itulah dari sebagian malam, sepertiga malam. Di sepertiga malam dibagi lagi. Sepertiga malam awal sekitar jam 11 sampai jam 1, sepertiga malam kedua 1 sampai jam 3, jam 2:30, yang sepertiga malam terakhir jam 3:30 sampai menjelang subuh. Kalau ditanya lagi, mana Ustaz yang paling hebat di antara sepertiga malam itu? Sepertiga malam yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, agama kita ini detil membahas kajian-kajian itu. Di antara ada lagi di dalam kemuliaan-kemuliaan. Jadi ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di antara waktu, misalnya ada tempat-tempat berdoa yang mustajab. Ada waktu yang mustajab. Saat khutbah Yaumul Jum'ah, antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Di situ kita membaca salawat, biasanya di tengah itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena dia mustajab, maka kadang-kala iblis itu tidak berhenti udah gitu. Saat khotib terus berkhutbah itu tergantung. Jadi waktu dibuka channel doa makbul tadi, kita tertidur. Tidaklah kita berdoa di situ. Kapan terbangun? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Nah, betul. Nak sholat. Yo. Allah kedua sebentar khutbah, bukan sebentar kau tertidur atau khutbah sebentar. Ada waktu yang mustajab. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, termasuk kalau malam waktu subuh seperti ini adalah waktu yang mustajab. Kenapa? Karena waktu-waktu ini menjelang subuh itu malaikat turun, ganti sip malam ganti sip siang. Itu Pak. Maka disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ganjarannya adalah maqaman mahmuda, posisi yang mulia, dunia dan akhirat. Jadi siapa yang galak tahajud, rajin bangun malam, men kita ni rajin galau, apalagi lah bini rajin bangun malam. Cuma bangun yang lain. Nah, ini bangun yang sikok ini, bangun untuk tahajud, ini yang berat. Amun pacak dua-duanya jalan dua-duanya. Ibu-ibu kalau bapak yang ngajak bangun, yang mana Ustaz yang didulu ke? Bangun yang pertama. Jangan mengabaikan. Kadang-kadang yang ibu-ibu rajin tahajud, dia dulukan tahajud daripada terkejut di laki. Yang terkejut di laki itu yang wajib pertama, baru terkejut yang kedua tahajud. Karena terbalik, laki ini banyak kendak, lada kendak kan, bulak balik di tempat tidur, ibu masih tahajud. Tak mana yang abdol, layani dulu yang terkejut itu, baru tahajud. Karena tahajud itu sunat, melayani yang terkejut tadi itu wajib hukumnya.
Kadang-kadang kita beranggapan ini kan Allah, betul, tapi Allah ngaturnya aduh. Jadi ibu-ibu, kalau yang di sinilah Bogor tua, jadi ibaratnya tak pulau. Yang masih, makanya aku galak ngajar yang masih baru bini itu berat godaannya itu, sangat berat. Kalau kita lah tua, ini kan lah Bogor tua, ini tak pulau neman, cuma Bogor. Ya. Iya betul, Bogor baik kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan. Kita diberikan kesempatan Allah beribadah untuk yang kedua dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka apa yang diperingatkan di dalam bulan Rajab ini adalah mengingatkan untuk persiapan bulan suci Ramadan. 2 bulan Rajab, Sa'ban tambah lagi, tambah dekat, tambah dipersiapkan. Apa yang ada dipersiapkan? Pertama mengingat bagi yang tahun kemarin ada utang puasa. Bapak-bapak ada utang puasa. Ngapa tak puasa Pak? Sakit. Tak kata alasan bapak-bapak ini kecuali sakit dalam keadaan perjalanan. Ngapa Pak kamu tak puasa datang bulan? Kata wong lanang. Halangan asal bunyinya tak. Dak kate, makanya kalau yang tahun tadi kita sakit sehari 2 hari, kalau belum lupa ku ingatkan, kita sama-sama saling ingatkan, bayarlah. Ustadz boleh tak lagi bayarnya tahun depan bayar lagi sekali, tahun depan sekali lagi. Kalau masih ada halangan, iya. Cuma kalau dak kate halangan lah berusaha, walaupun dibayar Ustadz, walaupun dibayar. Dosanya apa? Dosa memperlambat bayar. Ibarat pajak, kita tuh tidak bayar tepat waktu. Nah, kena denda. Bayar tetap bayar, diterima tetap diterima, tapi lah kena denda. Nah, sebelum kena denda itu kita bayarlah hutang puasa itu. Di bulan yang persiapan ini. Bagi ibu-ibu itu riwayat hadis dari Ummul Mukmin Aisyah, beliau banyak bayar utangnya di bulan-bulan akhir seperti ini, bulan Sa'ban. Itu riwayat hadisnya sahih. Jadi beliau banyak mengulang ataupun membayar puasanya di bulan Sa'ban sebelum Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu persiapan secara fisik dan hutang. Kita ingatkan anak-anak perempuan kita yang mungkin tahun kemarin ada utang, ibu-ibu juga terutama yang masih aktif. Kalau udah aktif lagi tak aktif juga alasan sama baik. Lah tua ngaku ngatakan aku tinggal 7 Pak ngatain. Awal lah umur 70 tak kasih. Lah selesai lah uji kata budak sekarang. Tak lagi produksi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan yang lain di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini perintah ibadah sholat. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh. Banyak yang tidak pacak kesempatan sholat subuh ini. Sholat isya-nya sudah, maghribnya sudah, pas subuh nak sholat tidak kacik lagi. Dibangun kedak terbangun. Laju rupanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi waktu tidur dia berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Rupanya dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Rupanya mati laju. Tidak lagi dia bangun, maka dia tidak pacak lagi mengucapkan alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagimu ya Allah setelah kau hidupkan aku kembali. Jadi Pak kita nih baru sudah mati galau rupanya semalam tuh. Cuma kita dibangunkan lagi oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ruh orang tidur itu di dalam genggaman Allah. Ketika Allah mengembalikan dia ke jasadnya maka dia akan hidup kembali. Tapi ada yang tidak dikembalikan oleh Allah, tidur laju. Ruhnya tadi tidak lagi tetap digenggam oleh Allah, tidak balik lagi ke ruhnya, ke jasadnya.
Nah kita masih bersyukur karena kita ini selalu kepengen hidup terus pecahnya. Cara gala mati-mati. Cara gala mati-mati Pak kita. Kapan ditanya sumbangan kematian, siapa yang belum membayar sumbang kematian? Atau kan aku bayar? Iya nak bayar. Aku tak pulang atau kan soal kematian ini. Siapa nak duluan lah. Aku bayar baik. Tapi mensumbang yang lain kaget kata. Mensumbangan kematian lebih baik aku bayar baik dulu. Betapa kita takut dengan kematian. Tapi sebenarnya kematian ini pasti. Apalagi lah tua, pasti mati. Mati dewe itu kapal ketuaan. Kalau lah kepanjangan pulau, Pak, nak kemana gitu nih? Di masjid ini, kapan datang masuk masjid? Tak kata lagi yang sumur dengan aku ini. Aku dewe itu. Budak galau rupanya. Cerita lagi lah tak nyambung. Wong cerita yang sudah zaman sekarang kita lah tak ngerti lagi. Jadi sebetulnya itulah batas yang diberikan oleh Allah itu pas hidup kita nih. Kalau lah tak kata lagi kawan hidup itulah tua wong muda galau, lah kan remak bulu rupanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk kembali mengingatkan ibadah sholat kita. Karena bulan ini ada bulan Isra dan Mi'raj, sudah masuk nanti tanggal 27 Rajab itu Isra dan Mi'raj. Insyaallah nanti akan diperingati di masjid ini, akan ada informasi pengetahuan. Saya sudah mulai tadi malam Kayagung, subuh ini Palembang, nah, kaget siang tausiah pengantin bulo, malam lagi kemana bulo gitu. Mohon doa mudah-mudahan sehat selalu, amin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita ingin sampaikan, kita manfaatkan bulan ini untuk memperbaiki amal ibadah sholat kita. Mulai dari wudhu sampai rokaat, sampai kegiatan-kegiatan dalam sholat kita nih. Wudhu harus dijaga. Kalau sholatnya sah, wudhu tidak sempurna, sholatnya jadi tidak sah, tidak diterima. Sholatnya bagus, tapi wudhu tidak terjaga. Kadang sepele persoalan wudhu. Kita wudhu cuma ada kata ilmu. Niat ada di dalam hati, nawaitul wudhu ali rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Langsung wudhu kita. Ustaz dah baca, aku dah hafal. Niatnya untuk yang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia baik. Sengaja aku wudhu karena Allah Ta'ala, ambil yang pendek. Hati ngatakan aku nak berwudhu, maka sah sudah wudhu kita. Dah baca bahasa Indonesia, bahasa Palembang. Ya Allah aku nak wudhu, ya Allah. Iya, jangan dipersulit. Niat itu basuh meranjat lagi. Ya Allah aku ikut nak wudhu, ya Allah. Lillahi ta'ala ya. Berwudhu sah sudah. Yang penting niat kita ada dalam hati. Ngapa Ustaz perlu ada niat? Karena basuh muka itu kadang-kala kita tidak berniat basuh muka. Mandi macam itulah. Kita mandi tiap hari. Kapan tak kata niat mandi biasa. Kapan kita ada niat mandi wajib namanya. Kapan hari Jumat sebelum sholat Jumat kita ngapa mandi? Mandi sunat sholat Jumat. Niatlah yang mengubah perubahan dari perbuatan itu menjadi statusnya berbeda. Ketika ada niat maka status perbuatan itu berbeda. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal tergantung dari niat. Maka ketika kita sudah berniat, kita wudhu, maka kita mulai mencuci muka kita, mulai tumbuh rambut atas sampai ujung tulang dagu. Itu batas minimal, lebih ke dikit. Jangan kita basah. Basah sedikit. Jenggotnya kan. Apalagi yang jenggot tebal. Banyak jenggot. Kalau jenggotnya cuma 7 helai, gampang. Kalau 7 tebal, nah basahi. Kalau takut tidak basah. Lalu kemudian ujung kiri lubang telinga ini. Lubang telinga ini harus sampai basah sini. Ngapa harus sempurna? Kalau uduk tidak sempurna, sholatnya tidak diterima. Syarat kan? Setelah mencuci wajah, tangan sampai siku.
usap-usap. Ngapa nak diusap Ustaz? Supaya air masuk ke lubang-lubang pori-pori lah. Kalau kita lanang ini aman. Yang tidak aman ibu-ibu. Wajah ini kalau tidak diusap, apalagi yang namanya bedak itu tebal, tidak mudah-mudah. Lapisan pertama dasar, kedua pewarna, ketiga anti sinar matahari. Tambah itu susah. Maka harus diusap. Kalau jangan uduknya ini Pak, tapi diusapnya. Diusapnya supaya dia meresap. Setelah itu tangan selesai, ambil air menyapu sebagian kepala. Ulama Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan 3 helai rambut sudah cukup. Rambut bagian depan boleh, ramping boleh, belakang boleh. Yang penting rambut kepala. Tidak boleh rambut lain. Kaki rambut ketek. Dan sah. Memang rambut, tapi rambut ketek. Bulu ketiak. Yang boleh rambut kepala. Ustaz mak mano rambut kepala lah ketiak rambut. Banyu tempelkan kepala. Kiasannya bukan hanya wudhu Pak. Kita pergi umroh. Umrohnya berulang misalnya. Lah sekali umroh lagi kan. Masih di Mekah gitu. Lah bercukur habis. Mak mano tahlul. Ulama mengatakan tempelkan bayi gunting ke rambut sudah dianggap tahlul. Itu caranya. Yang tahu, yang belajar. Apa yang tidak belajar bingung dia. Apa dia yang nak syukur ini? Rambut habis. Inilah tahlul pertama. Waktu umroh pertama sudah. Ini nak ulang lagi. Nah, badal umroh misalnya. Ngambil ke niat, ke tanim, umroh lagi. Tapi sudah bercukur ini. Mama mano katanya. Tempel ke bayi gunting, di kepalanya sudah sah. Tahlul. Nama itulah kalau kita tidak ganti rambut. Jadi itu dalam fikih diatur sedemikian rupa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu telinga ini sunnah. Kamu wudhu tidak mencuci telinga tetap sah. Karena telinga sunnah posisinya. Bukan rukun dalam wudhu. Boleh kita menggunakan 1 kali gerakan dari membasuh sebagian kepala langsung telinga. Boleh kita ke bagian kepala dulu baru ke telinga. Boleh dengan cara seperti itu. Ada yang langsung. Nah ini banyu set langsung ke telinga. Boleh. Ada yang ini ke sini, dia tuh ngambil banyu lagi baru telinga. Boleh juga. Jadi boleh 2 gerakan itu. Kemudian terakhir mencuci kaki sampai ke mata kaki. Digosok, jangan disepak-sepak ke bae. Wudhu disepak-sepak ke bae. Kaki tidak meresap. Kaki kita ini banyak kulit kering. Apalagi yang hobi begawi di luar. Kulit kita ini kering. Kalau cuma ditendang-tendang ke bae tidak meresap. Apalagi termasuk kulitnya tebal nian dulu. Ini harus dikusuk-kusuk bahasa gitu ya. Kusuk-kusuk supaya masuk. Nah itu kesempurnaan dari wudhu. Kemudian yang terakhir tertib. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudikan. Itu tertib Pak. Jadi berarti Ustaz tidak boleh wudhu kaki dulu, baru tangan, terakhir muka. Tidak boleh. Karena tidak tertib. Atau mainnya Ustaz, aku ini kan tinggal di pinggir Sungai Musi. Dari rumah nak mandi sekalian nak wudhu. Mak itu dari rumah langsung wudhu. Sudah niat nawaitul wudhu li rabbil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nganjok. Wudhu mandi sudah, wudhu sudah kata. Sah tak Pak? Tak sah. Ngapa rasa? Tak tertib. Tertib tadi yang dahulu didahulukan, wajah dulu, tangan, baru kaki. Itu tertib namanya. Kalau tadi tidak bebarangan. Berarti tertibnya kan. Nah itu yang membuat tidak sah. Untung ngajok mandi sudah, katanya wudhu sudah ya. Niatnya sekaligus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ada yang bertanya pula, Ustaz, boleh tak wudhu tuh berhenti? Di pause dulu. Di mana?
Nyuci muka di rumah, karena sudah pakai sepatu, nyuci kaki di kantor. Ajak buat mana pula. Ya kadang-kadang kan gitu banyak temuan model itu. Ingat nak uduk di kantor tak pula banyak-banyak, cuma lah terpasang sepatu. Akhirnya uduk di tempat kita galak nyuci mobil, uduklah di situ. Wajah sudah, tangan sudah, rambut sudah, tinggal kaki lah pakai sepatu. Di kantor gue kayak gini. Tempat pegawai kepalangan. Boleh baik, cuma makruh. Kalau wuduknya tidak langsung jadi itu makruh. Namanya sambilan. Sama pecah wuduk bergesah. Itu makruh, Pak. Sambil bergesah gitu. Oh, wuduk. Mana kira-kira ceramah Ustaz tadi masuk tak kau? Iya. Akhirnya lupa masuk ke kepala. Itu makruh. Jadi dia harus wuduknya harus selesai. Selesai langsung. Nah, yang kedua yang batalkan wuduk harus tahu. Yang membatalkan wudhu itu keluarnya sesuatu dari jalan depan, jalan belakang. Kentut dan saudara-saudara kentut. Taulah kamu saudara-saudara kentut. Apaan lewat kentut? Nah, pokoknya yang itulah. Depan, belakang, apapun keluar batal wudhu. Entah yang keluar itu adalah air kencing, entah yang keluar itu air-air yang lain. Maka batal. Dari jalan belakang batal. Lalu kemudian yang membatalkan wudhu lagi adalah hilangnya ingatan. Tidur, pingsan, mabuk misalnya. Di mobil mabuk, batal. Tak terjaga wudhunya. Tidur yang seperti apa? Tidur yang tidak duduknya tidak mantap. Kalau duduknya mantap, duduk bersila tanpa bersandar, maka wuduknya terjaga. Tapi kalau bersandar, cak mengaji, sembahyang Jumat, dengar khutbah, batal Pak, otomatis wuduknya batal. Kalau kita bersandar, ngantuk batal. Jangan lagi banyak cerita. Cepatlah wuduk. Payah baik. Sembahyang Jumat pergi jam 11, tak terima Tuhan. Jam 11 lah pergi lah. Uzur jam 11 lewat 12. Dia jam 11 lah pergi. Kapan khutbah berjalan, tertidur. Sholat melok sholat, sudah. Sholatnya tersebut sholat, cuma tidak sahnya ada apa? Wuduknya tidak terjaga. Maka mana Ustaz yang wuduk terjaga? Duduknya duduk bersila, lalu kemudian tidak bersandar. Maka ngantuknya kita di situ itu tidak membatalkan wudhu. Tapi duduknya bersila, lamun duduk munjur cak beliau, batal juga. Duduk munjur, apalagi duduk ngangkat macam ini, batal Pak. Ngapa Ustaz? Tidak terjaga dari kentut. Kita kan kalau ngantuk itu tidak sadar keluar dari lubang, tidak nyadar gitu. Maka kata ulama duduk yang bersila itu yang tidak batal. Sebab kenapa? Kalau kita duduk bersila, tidak terkentut. Kamu nak terkentut, duduk bersila, tidak terkentut Pak. Selagi duduk bersila mantap macam ini. Cuma kamu kalau duduk lain langsung duduk bersila ini tidak terkentut. Tidak percaya, cobalah kamu nak tidak terkentut, duduk bersila. Tidak terkentut, knalpotnya tertutup. Jadi inilah kehebatan para ulama itu dalam menyusun ilmu fikih. Itu. Jadi memang sudah ada sempat. Lalu kemudian bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram tanpa lapis, sengaja tidak sengaja, batal. Laki bini Ustaz, batal. Laki bini batal. Padahal dia halal nikah, betul. Tapi sementara. Itu Pak jawabannya. Ada yang bertanya, ngapalah tak laki bini batal? Menurut mazhab Syafi'i, dia memang dia halal nikah, artinya berhubungan badan. Kita tetap halal, tapi kenapa wudhunya kita batal? Ya karena dia sementara. Yang namanya bini itu kapan cerai tidak jadi bini lagi. Nah, kesementaraan itulah yang menyebabkan dia batal. Jadi mahramnya mahram sementara. Termasuk ipar. Ipar batal. Ada ipar, ada ipe. Batal. Ya bersalaman dengan kakak ipar. Batal kalau kita ipar. Kenapa? Karena satu saat bisa menjadi laki, bisa jadi bini.
Karena dia sementara dalam hukum Islam tidak boleh merangkapkan uang betina jadi dalam satu tali perkawinan. Ayu dengan adiknya dijadi ke bini galau. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau ayunya meninggal atau cerai hidup, baru nikahi adiknya. Kata uang Palembang turun ranjang istilahnya. Nah, maka dia batal wudhunya. Jadi batal. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, kalau menyentuh tidak menggunakan hawa nafsu, tidak sengaja, tidak batal. Mazhabnya Pak. Jadi kalau mazhab itu beda-beda. Nah kita ini Imam Syafi'i. Boleh tak Ustaz makai dua-duanya? Nak lemak baik namanya. Kapan dang lesu? Nyata aku ngoba mazhab Malik Maliki Kenapa? Tidak batal. Maliki. Kau Syafi'i batal. Kenapa kata? Dingin. Mengubah pandangan mazhab seketika tidak sah bagi seseorang. Maka bagaimana bermazhab itu konsisten. Kalau nak pakai mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Jangan kapan tidak lemak ngobah dulu nak mazhab Maliki atau tidak batal. Jadi mazhab itu harus konsisten. Ustaz, apakah kita harus bermazhab? Iya jawabannya. Mazhab itu, mazhab fikih kan kita 4 Pak. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Apa kita harus bermazhab? Iya, ngikut. Imam mana yang kita ikuti dalam fatwanya atau dalam ijtihadnya. Kenapa? Karena kita tak mampu berijtihad dewe. Nak menterjemahkan Al-Quran, nafsirkannya, istinbat hukumnya, kita tak mampu. Maka kita ngikuti pemikiran para ulama yang sudah memahami itu sehingga kita tahu, aku melok mazhabnya Imam Syafi'i.